Halo, halo, halo. Selamat berjumpa kembali bersama kami PAJ FM. Hari ini kita memiliki konten sebelum season 3 ya, Paula ya. Hari ini Ya, kita benar banget nih. mau Kontennya beda banget. betul. Hari ini kita mau melakukan pertemuan BKSN yang pertama. Pertama, Betul sekali. Agak delay-delay karena ini kita lakukan secara Zoom ya. Ini agak delay-delay gitu. Nah, mungkin Paula bisa jelasin dulu nih apa sih BKSN itu? jadi BKSN itu kalau kita kenal setiap bulan September itu pasti ada pertemuan BKSN di lingkungan. BKSN itu sendiri bulan kitab suci nasional nih teman-teman. Biasanya dilakuin di lingkungan-lingkungan gitu kan. Tapi karena kita lagi situasi corona gini, kita nggak bisa keluar rumah, akhirnya dari PAJ inisiatif nih buat pertemuan BKSN secara online untuk pertama kalinya. Gitu Kak Kia. Keren, keren. Jadi hari ini pas ya di bulan September awal kita melakukan pertemuan yang pertama. Nah, pertemuan pertama ini tentu ada temanya dong, ada temanya, ada topiknya yang akan kita bahas, akan kita diskusikan. Kalau boleh tahu apa sih Paula tema dan topiknya itu? Tema dari pertemuan BKSN yang pertama itu sendiri adalah Bapak kami yang Maha Adil, Kak Kia. Wih, Bapak kami yang mahadil ya? Atau Hmm, mahadilnya Bapak kami? Enggak juga ya? nggak Sama aja lah ya? juga. Sama-sama. Sama ya, itu cuma dibalik-balik doang. Nah, jadi itu seperti diulang ya tadi ya. Hari ini kita Bolak-balik aja. betul sekali. Hari ini kita mau ngebahas tentang Bapak kami yang Maha Adil. Seperti ada apa ya, familiar ya karena Bapak kami itu ada di doa ya, ada di doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk membahas tema topik Bapak kami yang Maha Adil hari ini, kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat kredibel dari Keuskupan Agung Jakarta langsung, yaitu Frater Salto. Yeay. Tepuk tangan dong, Kita tepuk kenalan tangan. dulu kali ya. Kenalan dulu, tepuk tangan dulu sebelumnya deh, tepuk tangan dulu. Nah, mungkin teman-teman nih di sini udah nggak asing nih sama Frata Salto. Tapi juga ada beberapa yang belum kenal nih Kak Kia. Kita kenalan dulu kali ya, Frater ya. Mana nih fraternya? Halo Frater. Halo Paula, halo Kia. Halo Frater. Halo, Ya. Frater. Boleh dong Frater, kenalin dikit aja ke kita. Frater ini siapa sih namanya? Dari mana? Kayak gitu, Frat. Oke, nama aku Salto Deodatus ya. Eh, Oke. aku Frater Keuskupan Agung Jakarta, sekarang tingkat 7, lalu tinggalnya di Samadhi Klender ya. Puspas Keuskupan Agung Jakarta Samadhi Klender yang pasti sekarang lagi hits banget itu ya kan. Asik. Waduh. Oh, promosi terselubung ini. Gitu 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 gitu. Iya, betul banget. Nah, Frater Salto ini adalah orang, bisa dibilang orang di balik layar setiap konten yang ada di project-project ya, Frat ya? Ya, 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 bersama Nah, teman-teman yang lain tentu saja ya. iya, betul. Salah satunya ini yang ada di balik layar. Jadi ini sudah sangat kredibel lah ya. Sangat, sangat, sangat bisa dipercaya. Bukan tidak bisa dipercaya. Sangat bisa dipercaya. Tadi saya mau ngomong gitu loh, tapi tidak akan begitulah ya. Nah, hari ini bacaan-bacaan, bukan bacaan-bacaan. Hari ini bacaan yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu adalah dari bacaan apa tuh, Paula? Bacaan dari hari ini itu kita ambil dari kitab Matius nih, Kak. Matius berapakah itu? Matius 6 ayat Ah, 9 ah. sampai 13. Wah, Matius 6 ayat 9 sampai 13. Betul. Wah, keren-keren. Oke deh, sebelum kita mulai atau melangkah lebih jauh dalam acara ini, mendengar dan berdiskusi bersama, kita buka dulu dengan doa.
yang akan dipimpin langsung oleh Paula, rekan host saya hari ini. Silakan Paula. Oh, oke, terima kasih Kak Kia. Teman-teman, sebelum kita awalin pertemuan BKSN yang pertama, lebih baik kita berdoa dulu ya. Saya akan pimpin. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Adil, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih atas berkat yang kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh berkumpul dalam ikatan cinta kasih. Kami mohon ya Bapa, berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami untuk menggali kekuatan doa yang diajarkan oleh Putramu Yesus Kristus. Bantulah kami dan bentuklah kami menjadi anak-Mu yang mampu bersikap dan bertindak adil, khususnya kepada sesama kami yang memerlukan di saat-saat sulit seperti sekarang ini. Terima kasih ya Bapa, kami mohon tuntunan-Mu. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Paula. Doanya luar biasa sekali ya. Wah, ini acaranya keren banget nih doanya. Kalau udah dibuka dengan doa yang luar biasa ini, udah jaminan mutu lah. Udah jaminan mutu ya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke bacaan kita hari ini. Silahkan Paula untuk membacakan bacaannya. Oke. Bacaan diambil dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Paula. Sama-sama. Oke, untuk ulasan dari bacaan ini akan saya langsung berikan kepada Frater Salto yang menjadi pemateri kita hari ini. Silakan Frater. Ya, terima kasih Kakak Kia. Kita dalam perjumpaan BKSN yang pertama ini merenungkan tentang doa Bapa kami ya, teman-teman semuanya. Dan kita menggunakan Injil Matius bab 6. Konteksnya itu kan sebetulnya para murid itu minta tolong sama Tuhan Yesus, ajarin dong kita berdoa. Tuhan ajarlah kami berdoa. Kalau dalam Injil Lukas bab 11 ya, ada itu. Ketika murid-murid Yesus berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa sama seperti diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid ini minta tolong sama gurunya supaya diajarkan bagaimana cara berdoa. Kita perlu melihat nih, teman-teman semuanya. Siapa sih murid-murid Yesus itu? Ya. Nanti kemudian kita akan bisa melihat di mana letak makna keadilan dalam doa Bapa kami. Kita akan bedah satu-satu. Pertama, kita akan kenali murid-murid yang meminta tolong kepada Yesus agar diajarkan berdoa itu adalah 4 orang, ya, 4 murid pertama yang merupakan nelayan yang bekerja di sekitar Danau Galilea. Ya. Di situ ada Petrus, tentu saja, ada Andreas, ada Yohanes, dan juga Yakobus, ya. Ini 4 murid pertama Yesus yang kerjaannya nelayan. Bayangkan tinggalnya seperti kalau di Jakarta mungkin bandingannya dengan pantai ya, di orang-orang Priok gitu kan, atau Pluit lah, atau Pik, tapi yang udah dekat-dekat laut gitu ya, dekat-dekat laut yang udah bisa pergi mencari ikan di laut
Atau kalau di danau, saya itu karena saya orang Batak, di Danau Toba, ya, bayangkan begitu situasinya. Nah, letak keadilan dalam doa Bapa kami, ya, itu ada pada kata-kata, berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kepada kami makanan yang secukupnya. Itu adalah permohonan keempat yang ada dari 7 permohonan, 7 doa, kata-kata yang ada dalam doa Bapa kami. Berilah kami makanan yang secukupnya. Jadi memang kita bisa pelajari kalau kita ngerti ini situasi kegalauan dari para nelayan di sekitar Danau Galilea, ya. Kenapa mereka galau? Mereka udah nangkep banyak ikan, nih ya. Nelayan-nelayan tuh udah nangkep banyak ikan, Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus, tapi hasil yang mereka dapat itu diberikan kepada ada satu raja, ya, yang menciptakan sistem ketidakadilan bernama Herodes Antipas, ya. Herodes Antipas ini menciptakan satu kota namanya Tiberias, ya. Ada tuh di Jakarta ini gereja-gereja yang memakai nama Tiberias, ya. Herodes Antipas membangun kota bernama Tiberias, lalu menarik pajak dari nelayan-nelayan itu, ya, termasuk tentu saja Petrus, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Tujuannya apa? Untuk memonopoli perdagangan ikan dan menyenangkan hati Kaisar Tiberius yang ada di Roma. Ya. Jadi Herodes Antipas yang ada di wilayah Israel itu, ya, mengirimkan hasilnya penarikan pajak, penjualan ikan itu, ya, monopolinya semua itu diberikan kepada Kaisar Tiberius di Roma. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya orang-orang Galilea itu tidak punya ikan, satu nggak punya ikan, karena itu pasti nggak punya duit karena pajaknya dinaikin, ya. Lalu yang ketiga, kalau udah nggak punya uang, nggak punya makanan, ya. Kalau udah nggak punya makanan itu apa namanya, keselamatan jiwa terancam tentu saja. Nah, Yesus, ya, ketika mewartakan di sekitar Danau Galilea, mau menunjukkan, ya, bagaimana betapa Yesus itu lebih berkuasa daripada Herodes Antipas itu. Bahkan ketika Yesus meredakan apa ya, badai di danau itu menunjukkan betapa Yesus itu lebih berkuasa dari kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan kita ingat, ya, berilah kami makanan rezeki secukupnya pada hari ini itu berkaitan dengan rezeki yang kita kenali sebagai pelipat gandaan roti, ya. Pelipat gandaan roti. Mengapa ada kaitan antara rezeki pada hari ini dengan pelipat gandaan roti, ya? Kita akan lihat bahwa gimana sih caranya mewujudkan keadilan, gimana sih caranya mewujudkan kasih itu kepada sesama kita. Jadi menjadi konkret kalau kita lihat dalam mujizat pelipat gandaan roti. Dalam mujizat pelipat gandaan roti, ya, Yesus memulai dengan berapa banyak makanan yang ada padamu. Ya. Berapa banyak makanan yang ada padamu, artinya apa? Makanan yang ada di dunia ini sebetulnya cukup untuk semua orang, asal kita, ya, umat manusia, punya hati yang penuh syukur. Ya, punya sikap syukur. Ya. Apa yang kita punya, itu kemudian menjadi bisa kita bagikan. Ya. Hati orang yang penuh syukur itu selalu mudah untuk berbagi, mudah untuk menolong sesama. Dan karena itu, syukur ini sangat bertentangan dengan sikap ketamakan, sikap ketidakpedulian terhadap sesama. Oleh karena itu, kalau kita menyebut Bapa kami, ya, Bapa kami, bukan Bapakku, Bapa kami. Kami itu berarti kita semua, ya, umat manusia. Ya Paula, ya Kia, ya Rangga, semualah. Ya mahasiswa-mahasiswi, ya pelayan, ya petani, ya ojol, dan seterusnya. Ya. Bapa itu adalah Bapa kita semua. Bapa kami yang ada di surga. Bahkan kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, ketika Yesus berdoa, Yesus mengatakan, ya Bapa yang adil. Ya, ya Bapa yang adil. Dan keadilan itu dalam
bahasa Latin disebut sebagai ius ya. Ius itu artinya kan benar ya. Benar, adil. Kita berbuat yang benar, kita berbuat yang adil. Dengan cara memberi, gampangnya itu memberi sedekah. Sedekah itu sebetulnya bahasa Indonesia dekat dengan bahasa Ibrani. Sedekah ya. Sedekah yang artinya itu yaitu kita memberikan kepada orang yang kesulitan. Dan pada masa pandemi ini, teman-teman, ya, sikap syukur menjadi sangat penting. Sikap kepedulian terhadap sesama menjadi sangat penting. Di mana walaupun kita tidak bisa kita tidak bisa pada awal-awal masa pandemi itu Maret, April, Mei, kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa pergi menemui orang, tapi dengan bantuan teknologi kita bisa mewujudkan solidaritas, rasa satu sepenanggungan. Itu misalnya dilakukan oleh tim pusat pastoral di KAJ Samadi ya. Ini bukannya saya promo di server sebelah nih ya, bukan ya. Emang saya agennya project dan Opera Komedi Samadi, tapi hanya satu bentuk ungkapan kepedulian ya, kita berbagi sama-sama. Jadi lewat acara komedi itu kita berupaya untuk menghibur orang-orang yang kesulitan ya, yang stres, yang membutuhkan imun, dan kemudian tergalanglah dana yang bisa digunakan untuk membantu sesama. Nama gerakannya adalah Gerakan Menolong Sesama atau GMS ya. Jadi Bapak kita semua, kita mohon kepada Bapak untuk berilah kami rezeki pada hari ini. Artinya apa yang kita punya itu, kalau kita bersyukur, kita akan mudah untuk berbagi. Kita akan melihat betapa kebahagiaan kita itu kita rasakan ketika kita bisa membuat orang lain bertumbuh dan berbahagia. Kira-kira sampai di sini dulu ya teman-teman ya, ulasannya tentang mungkin bisa disebut dalam tanda kutip rahasia doa Bapa kami. Betapa pentingnya permohonan keempat itu. Jadi dari 7 itu kan di tengah-tengah kan berarti angka 4 ya. Berilah kami rezeki. Nanti saya bisa ulas lebih lanjut tentang susunan doa Bapa kami ketika hostnya mengajak kita semua untuk berdiskusi dan berbagi bersama. Kayaknya kita cukup sampai di sini dulu untuk ulasan dari pihak frater. Monggo host, lanjut. Wah, luar biasa sekali ya. Sepertinya kalau misalkan frater yang ngomong, ini BKSN-nya seperti sudah bisa diakhiri, Zat. Jadi, cuman dari ulasannya frater sendiri pasti ada pertanyaan-pertanyaan lah ya. Mungkin kita langsung mulai saja untuk diskusi kita hari ini tentang topik Bapa Kami yang Maha Adil dari bacaan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalkan belum ada, saya mau nanya dulu deh. Frater. Yo. Nah, ini saya mau nanya nih. Kan doa Bapa Kami ini sangat-sangat ikonik dan benar-benar melekat sama orang Kristiani lah. Ya kan? Sampai akhirnya seluruh umat Kristen itu nyebut Allah ya benar Bapa gitu loh. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus itu di doa ini menyebut Allah sebagai Bapa? Apakah hanya sekedar untuk menyatakan kalau hubungan kita sama Allah itu dekat, layaknya anak sama ayah, atau ada makna lain yang lebih mendalam lagi, Brother? Iya, sebutan Bapa memang seperti yang Kia udah sebutkan tadi, itu punya spiritualitas keintiman ya, kedekatan atau keakraban relasi antara Yesus dengan Allah. Kita bisa bandingkan ya, kita orang-orang Kristiani yang menyebut Allah sebagai Bapa dengan orang-orang Israel. Israel juga menyapa Allah dengan Bapa, tetapi pakai bahasa Ibrani, bahasa liturgi resmi ya. Tapi kalau Yesus ketika mengajarkan doa Bapa Kami ini pakai bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa sehari-hari dulu itu.
bahasa yang sangat sehari-hari, ya bahasa yang mudah dicerna dengan kata Aba. Ya. Paulus juga sama, Aba, Aba ya Bapa. Jadi ada suatu keakraban relasi antara Yesus dengan Bapa. Kita sebagai anak-anak Allah, di mana Yesus adalah putra sulung, itu diajak untuk punya keakraban relasi dengan Bapa seperti Yesus ya. Dan yang ngajarin kan Tuhan Yesus nih ya. Kita bisa akrab dengan Allah Bapa hanya jika melalui Tuhan Yesus Kristus ya toh. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Wah, gila keren banget lah. Kalau dalam perjanjian lama kita itu susah ya mengenali Allah. Gimana sih gambarannya, nyatanya gimana. Tapi dalam diri Yesus kita melihat, bisa menyentuh, bisa merasakan Allah itu seperti apa. Bahkan dalam sikap-sikapnya ya. Kepada orang yang berdosa, diampuni. Pada orang yang sakit, disembuhkan. Ya. Yang lumpuh, berjalan lagi. Yang tuli mendengar, yang buta melihat. Ya, itu. Allah yang maha kasih, Allah yang dekat, ya, digambarkan sebagai sosok seorang Bapa ya. Sebetulnya Tuhan Yesus itu tidak berminat memberikan rumusan doa yang paten, tapi Yesus mau memberikan spirit, roh. Gimana sih kalau kita berdoa ya? Jadi Allah kita itu dekat. Pakailah bahasa yang dekat, yang akrab. Berceritalah dengan Tuhan. Seperti bercerita dengan Bapa ya, di mana kita nyaman merasakan kebaikan Bapa itu yang apa ya? Bahkan seperti terasa memeluk kita ya, sehingga kita menjadi lebih lega, lebih hangat dan seterusnya. Itulah makna Bapa ya, yang berarti relasi intim antara Yesus dengan Bapa. Itu gitu Kia. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang spirit keintiman. Kalau misalkan Allah tuh bukan sosok yang tidak bisa disentuh ya, Frat ya. Iya. Wah, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Frater. Pertanyaannya dijawab dengan wow sih. Keren. Nah, kita lanjutin ya. Dalam arti Bapak itu, karena kerap kali kan ada pertanyaan, kok Tuhan disebut sebagai Bapa sih gitu loh. Kenapa nggak Ibu ya kan? Nah, sebetulnya ada cara memahami teks kitab suci. Yang pertama itu makna harfiah ya. Bapa itu memang maknanya ya Bapa yang dekat, Bapa yang biologis ya gitu. Benar-benar Bapa seperti kita pahami, harfiah. Tapi ada juga makna puitis ya. Ketika Yesus mengatakan Bapa, itu Yesus mau menunjukkan Allah yang agung, yang kudus, dengan kedekatan relasi tadi bahasa saya, dengan spirit yang menunjukkan bahwa Allah itu ingin dekat sama manusia. Ingin dekat. Ya kalau kita doa Bapa kami bareng-bareng, ya kita sebut Bapa kami yang ada di surga. Ya, dimuliakanlah namamu dan seterusnya. Tapi dalam pengalaman doa pribadi kita bisa saja merasakan Allah itu seperti ibu juga loh. Kenapa? Karena kita kan menyebut Allah itu juga Maha Rahim. Rahim itu adalah tempat di mana bayi itu bergantung pada Tuhan. Bayi bergantung pada Tuhan seperti manusia bergantung pada Allah. Jadi ini bukan soal gender, ya, bukan soal gender, tapi suatu bahasa yang bisa bermakna harfiah, bisa bermakna puitis. Gitu ya, Kia ya, lanjutan penjelasan tentang Bapa itu. Wah, keren. Saya kira yang udah tadi sampai situ aja, ternyata masih bisa didalemin lagi ya, Frat ya. Wah, luar biasa nih. Bro, iman kita tuh keren banget dah, keren abis. Kacau. Kalau kita serius ya, kita serius memperdalam nih iman Katolik, iman Kristenik, jadi manusia yang baik. Pasti disenengin dimanapun kita berada dan membawa kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Oke, keren. Dari Paula mungkin? Atau dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Ada nih Kak Kia, ada Karangga nih, mau nanya. Halo Karangga.
Iya, halo. Iya, mau nanya nih. Frater, kita kan tema kali ini membahas tentang Bapa Kami yang Maha Adil. Nah, untuk di dalam doa Bapa Kami ini sendiri, makna adil dari Bapa Kami itu seperti apa sih? Karena kita tahu sendiri bahwa doa ini kan tidak ada kata adil. Maksudnya, apakah secara luas kata adil dalam Bapa Kami ini ada makna atau isinya tersendiri gitu, Frater? Ya, eh, kalau melihat makna adilnya, jadi kita memang mesti membagi atau memecah susunan doa Bapa Kami ini. Jadi Bapa Kami ini ada suatu 7 bagian ya. Yang pertama itu dimuliakanlah namamu. Yang kedua datanglah kerajaanmu. Yang ketiga jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Yang keempat, berilah kami rezeki pada hari ini. Yang kelima, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Yang keenam, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Atau dalam ajaran baru dari kepausan, jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Yang ketujuh, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dari tujuh susunan itu, sentral atau pusatnya ada pada yang keempat. Yang keempat apa? Berilah kami rezeki pada hari ini. Berilah kami makanan yang secukupnya. Seperti yang tadi Frater sudah jelaskan, rezeki ini bisa bermakna lahiriah, bisa bermakna batiniah. Yang lahiriah tentu saja adalah makanan, ya, roti. Seperti mujizat penggandaan roti, ya. Dalam mujizat penggandaan roti, Yesus memulai dengan apa yang ada padamu, ya. Apa yang kamu punya. Yang kamu punya, ketika kamu bagikan, kamu mewujudkan keadilan, ya. Ketika kita mempunyai sesuatu, kita bagikan kepada orang lain, kamu mewujudkan keadilan. Ya, jadi keadilan itu adalah suatu ungkapan atau perwujud nyataan dari iman, ya. Perwujud nyataan dari kasih, ya. Kalau kita punya Bapa itu sebagai Bapa kami, kalau Bapa itu baik, penuh kasih, ya wujudkan, ya. Dengan apa? Dengan cara berbagi. Dengan cara memberi kepada sesama. Kalau Bapa itu adalah Bapa kami, ya. Artinya orang lain itu satu keluarga, satu kebersamaan dengan kita, ya. Dengan kita orang-orang Kristiani, dan dengan demikian kita sebut sesama siapapun itu sebagai saudara. Ingat, Yesus mengatakan dalam Matius 25, apapun yang kamu lakukan terhadap saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Gitu. Jadi, kami, Bapa kami, yang menunjukkan persaudaraan antar manusia, meminta kita untuk mengasihi saudara yang paling hina. Kelaparan, orang-orang difabel, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ya, orang-orang yang sakit lalu tidak punya biaya, ya. Kita orang Kristiani diajak untuk mencari cara-cara kreatif, termasuk tentu saja pasti dari dunia akademik bisa melakukan sesuatu. Contoh, frater-frater sempat mikir, gimana caranya kita mencari dana, kuota atau pulsa untuk anak-anak sekolah yang nggak punya uang. Nah, dalam zaman begini gimana kita belajar dengan menggunakan internet, ya, kita butuh dana. Dan kalau terdengar cerita dari keluarga-keluarga sih, rupa-rupanya sekolah di rumah atau sekolah online itu lebih mahal. Nggak tahu ya perhitungannya gimana, tapi jajan mulu anak-anak, ya, lalu beli kuota dan sebagainya. Aduh, mahal, Frat, pusing gitu kata keluarga-keluarga yang tinggal di wilayah-wilayah yang sederhana. Nah, coba, artinya ada yang bisa kita lakukan. Ada panggilan untuk kita mewujudkan keadilan dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Tadi seperti saya katakan, ya. Kita mewujudkan keadilan ketika kita membagikan apa yang kita punya. Dan yang kita punya itu nggak pernah kurang kalau kita hatinya itu penuh syukur lah. Kita punya perasaan bebas karena kita tidak terikat pada pada penumpukan yang kadang-kadang membuat kita tidak bisa melihat sesama sebagai saudara.
Kira-kira begitu sih, Tangga. Oke, terima kasih Frat. Berarti intinya di dalam doa Bapa Kami itu kita juga meminta apa yang kita inginkan, kita perlukan, dan yang kita butuhkan, sekaligus kita juga memberikan kepada orang lain juga gitu ya. Berarti dalam satu doa itu, Frat. Yoi, betul. Sip, mantap. Oke, Frat. Makasih, Frat. Ya, sama-sama, kawan. Keren. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman yang hadir di via Zoom ini? Oh, dari Yohan nih, dari Yohan. Yohan ada mau nanya nih. Seperti kenal ya. Lokal nih. Langsung pada senyum terus, semua terus. dong. Wah, kacau nih kalian. Mari. Oke, halo, selamat malam para Salto. Selamat malam, Yohan. Sebelumnya aku mau sharing sedikit dulu ya, Frat, sebelum masuk ke pertanyaannya. Nah, jadi kan aku tuh dulu pernah ikut kayak semacam pendalaman rohani gitu, terkait tentang Alkitab juga nih. Nah, aku tuh juga baru tahu pas aku ikut pendalaman Alkitab ini, disebutkan bahwa Alkitab ini yang Deuterokanonika ini kan udah diedit kan, sebelumnya ada Alkitab yang aslinya sebelum diedit dulu. Nah, dari salah satu perikop yang kebetulan waktu itu dibaca dari Injil Yohanes itu, di situ disebutin bahwa Yesus itu disebutnya tuh Tuhan gitu, Frat. Sedangkan waktu itu pas aku lihat di Alkitab yang pertama, yang sebelum Deuterokanonika ini, masih penyebutannya tuh Tuhan gitu, bukan Tuhan. Nah, tadi kan kebetulan Frater juga sempat menyinggung nih, kalau misalkan Allah atau Bapa sendiri ini juga disebutnya sebagai Tuhan. Nah, di sini sebenarnya aku mau meluruskan aja sih, Frat. Maksudnya, apakah Tuhan yang disebut ini tuh kayak Yesus ini juga Tuhan atau Allah yang Tuhan gitu sih, Frat. Sebenarnya ada kesenjangan itu aja sih yang sampai sekarang kan masih belum bisa terjawab juga. Tuhan itu sebenarnya siapa sih? Apakah Yesus itu Tuhan atau Allah Bapa itu sendiri yang Tuhan gitu. Terima kasih, Frat. Sama-sama, Yohan. Udah sama-sama aja, belum dijawab nih. Jawabnya gimana nih? Yang jawab Kia aja lah, yang jawab Kia. Nah, kenapa saya? Oke. Saya jawab ya. Yang pertama, Yesus itu Tuhan lah, jelas. Woi, Yesus itu Tuhan loh. Jangan digugat itu ya. Yesus itu Tuhan. Apakah Bapa itu Tuhan? Bapa juga Tuhan. Kan kita percaya pada Allah Tritunggal. Ya. Kita percaya pada Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Kita percaya pada persekutuan kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah Allah yang satu dalam 3 pribadi. Nah, itu dulu. Sampai situ dulu, Yesus adalah Tuhan. Nah, soal Tuhan, jelas bahwa Yesus lebih dari sekedar Tuhan, yaitu soal terjemahan. Tapi kalau kita pelajari dalam Perjanjian Lama, ketika para nabi itu berkata, ya, para nabi bersabda kepada umat, itu nabi itu akan mengatakan Allah berkata, ya, seperti dikatakan Tuhan kepadaku entah lewat mimpi atau lewat penglihatan atau apapun itu. Tapi kalau Yesus ini figur yang sangat otoritatif, ya. Kita lihat dari mana? Yesus selalu berkata, aku berkata kepadamu, ya. Aku berkata kepadamu, bla 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 bla, ya. Barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Ya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lalu ada juga Yesus mengatakan, di rumah Bapakku itu banyak tempat, karena aku sudah ke sana, dan aku mau mengatakan kepadamu itu, di rumah Bapakku itu banyak tempat. Karena apa? Karena yang mengenal Bapa itu ya Yesus. Yang mengenal Bapa itu ya Yesus, sehingga Yesus itu adalah Tuhan dalam iman kita, dalam kepercayaan Kristen. Tuhan bukan, ya, terjemahan yang tepat adalah tentu saja Tuhan.
itu sudah direvisi kan, sudah direvisi. Dan Deuterokanonika itu memang pembeda antara Alkitab Katolik dengan Alkitab Kristen Protestan ya. Deuterokanonika berarti ada kanon atau pembekuan yang kedua, Deutero. Kalau proto itu pertama. Bukan berarti kitab-kitab Deuterokanonika itu tidak suci, tidak. Karena kitab-kitab Deuterokanonika itu juga kitab suci yang memuat ajaran-ajaran seperti bagaimana kita bisa menjalin relasi saling mendoakan dengan arwah ya. Ditulis juga dalam bahasa Yunani lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sehingga menjadi kitab suci. Itu jawaban untuk Gabriela Yohan Rosaria. Terima kasih. Terima kasih, Frat. Yo, sama-sama. Keren. Oke, selanjutnya dari siapa nih, Pau? Yang ada yang mau nanya lagi nggak, Pau? Ada nih, Kak Kia. Karel nih. Karel. Halo, selamat malam. Boleh dong? Oh Frater. iya, udah dinyalain ya? Malam, Frater. Malam, Karel. Saya mau nanya, Frater, kan di dalam doa Bapa kami itu ada yang terkait atau ada kalimat kan seperti ini, jauhkanlah kami dari percobaan. Nah, tapi kalau kita lihat-lihat itu kan kesannya seperti Allah kan mencobai. Nah, pertanyaan saya itu adalah maknanya tuh gimana sih sebenarnya, Frat, dari kalimat itu? Ya, Karel, thank you ya untuk pertanyaannya, keren banget. Semoga jawaban ini bisa memperdalam iman kita. Maknanya, singkatnya begini, maknanya, jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Ya. Maknanya, jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Sekarang ini, kita nggak usah sibuk dengan urusan rumusan ya. Kalau doa bersama, tetaplah pakai doa Bapa kami yang sudah biasa kita pakai, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Tapi sebetulnya Paus Fransiskus sudah mengajarkan ya dalam ajaran iman bahwa rumusannya menjadi jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Itu ada dampaknya tuh, ada signifikansinya. Karena apa? Karena di situ mau ditujukan bahwa keputusan bebas ada pada manusia. Ya. Jadi kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu menuntun, mendampingi, ya, memegang tangan kita supaya kita tidak menjatuhkan diri dalam pencobaan gitu loh. Ya. Jangan cari gara-gara, ya. Nggak usah sosok ya gue bisa lah, iman gue kuat dan seterusnya. Kalau udah jelas ada bahaya, ada pencobaan di sana, nggak usah ke sana gitu loh. Dan mestinya iman sebagai pegangan hidup kita itu berbicara ya. Sehingga jangan biarkan kami jatuh ke dalam pencobaan. Jadi ada kebebasan manusia di sana. Bagaimana kebebasan manusia itu digunakan untuk mentaati kehendak Tuhan ya. Bapa kami kan jadilah kehendakmu. Jadi kita menggunakan kehendak kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kalau kita lakukan yang Tuhan mau, itu bukan berarti kita jadi terbelenggu loh, guys. Nggak bebas, terbelenggu. Oh, justru kalau kita taat pada satu hal yang paling penting dalam hidup, kehendak Tuhan, ya, misalnya berbuat baik, ya. Ada orang butuh bantuan kita di jalan misalnya, katakanlah kamu bertemu dengan seorang nenek yang butuh untuk nyebrang, lalu kamu abaikan begitu saja. Kalau kamu menuruti apa yang iman kita sampaikan dalam hati, pasti kamu akan bantu. Nah, itulah kamu melakukan kehendak Tuhan. Jadilah kehendakmu. Ya. Dan jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan, artinya kita percaya Tuhan itu membimbing hidup kita, sehingga kita itu tidak aneh-aneh, tidak kemudian memasukkan diri dalam lingkaran setan yang membuat kita semakin semakin kita masuk dalam pencobaan, semakin susah kita keluar. Dan itu pertobatannya semakin sulit. Jadi, mari gunakan kebebasan kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Gitu sih.
Oke, thank you, Frater. Oke, Karel. Hmm. Mantap. Kita juga ini loh ya, kalau Frater sih, kalau pertemuan BKSN ini kita sharing. Sharing itu beda sebetulnya misalnya sama diskusi. Kalau sharing itu kita pakai hati, pengalaman ya. Jadi selain memang kita mencari dengan akal budi kita, tapi kita pakai hati juga, pengalaman-pengalaman kita. Kapan sih kita merasakan kekuatan doa Bapa Kami? Lanjut, host. Oke, Frater. Selanjutnya nih tadi ada Orif. Orif udah meminta udah kasih reaction di Zoom ini untuk bertanya. Silakan Orif. Halo Orif. Halo, selamat malam, Frater. Selamat malam, Orif. Oke, aku mau nanya sih, kan emang materi kita yang hari ini tuh Bapak Kami yang Maha Adil ya. Jadi, kalau menurut aku, kayak standar keadilan masing-masing orang kan beda-beda. Nah, gimana sih kita bisa maksudnya kasih mereka percaya gitu loh kalau Bapak kita itu maha adil untuk mereka semua. Gitu. Oke. Silakan Paula jawab. Kok saya, Frater? Oh iya, saya lihat muka kamu kayak kamu ini loh mau cerita gitu, mau jawab pertanyaan. Oke, saya coba ya pertanyaannya. Jadi ada dua jalan Tuhan dalam berelasi dengan manusia, dalam menjawab tantangan kehidupan manusia zaman sekarang. Jalan ini kita bisa lihat dalam kitab suci ya. Seluruh isi kitab suci. Yang pertama itu adalah jalan kerahiman. Jalan kerahiman. Yang kedua itu adalah jalan keadilan. Ya. Jalan keadilan. Nah, apakah kita bisa memisahkan keduanya? Jawabannya tidak. Karena apa? Karena keduanya itu adalah tegangan dialektika ya. Ada suatu tarik-menarik dalam diri Allah ketika berelasi dengan manusia itu. Satu sisi Allah itu baik banget. Baik, maha pengampun ya. Setia, lu mau salah berkali-kali kayak baik, Allah baik. Lu mau mengkhianati Allah, mau meninggalkan Allah, Allah baik. Tapi ada risiko dari kebaikan yang seperti itu ya. Atau bahasa yang agak kasar dalam tanda kutip, murahan gitulah, murahan. Orangnya nanti tidak terdidik ya. Orangnya nanti tidak terdidik. Oleh karena itu ada jalan keadilan. Jalan keadilan maksudnya apa? Maksudnya supaya orang itu bertumbuh, ada keseriusan dalam dirinya untuk bertobat ya, untuk bertobat, maka wujudkan apa yang kamu yakini dalam imanmu itu sebagai bentuk keadilan. Karena itu ada penebusan. Karena itu Yesus datang untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa. Dosa itu salah satu gambaran gampangnya adalah kita itu punya hutang ya. Kita itu punya hutang sama Tuhan. Nah, persoalannya kalau orang tidak sadar kalau dia punya hutang, itu dia nggak akan bayar toh. Nggak akan nebus. Kalau orang nggak sadar kalau dia salah, itu dia nggak bisa diajak untuk memperbaiki diri atau bertobat dan sebagainya. Karena itu dibutuhkan suatu jalan keadilan sebagai upaya untuk mengembalikan pribadi yang bersangkutan agar kembali dalam persekutuan bersama dengan yang lain. Karena dengan orang berbuat dosa itu ya, orang itu meninggalkan rekan-rekan, saudara-saudaranya yang hidup dalam satu kesatuan cinta, dalam satu kesatuan kasih sebagai keluarga Allah. Jadi dua jalan ini, jalan keadilan dengan jalan kerahiman, itu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Kalau saya, pertama-tama, saya mengutamakan jalan kerahiman. Ya, jalan kerahiman. Jalan kerahiman karena
karena spiritualitas imam di Keuskupan Agung Jakarta itu adalah gembala yang baik dan murah hati. Dalam Perjanjian Baru, kalau kita lihat Yesus, sebetulnya Yesus itu mencari dirham yang hilang, mencari domba yang hilang. Jadi Yesus itu pertama-tama dia mengampuni. Pertama-tama dia mengasihi, tapi juga Yesus bisa galak. Pernah Yesus marah. Untuk mewujudkan keadilan tadi, Tiberius saja disikat sama Yesus kan. Ketika dia menindas atau memonopoli perdagangan ikan yang ada di Danau Galilea, yaitu Yesus bertindak untuk mewujudkan keadilan. Karena apa? Karena iman Kristiani itu mesti diwujudkan. Kalau kita inti ajaran Kristiani adalah kasih itu diwujudkan dalam keadilan. Ya. Dalam keadilan itu kan berarti kan kebaikan bersama. Ya. Ketika orang-orang punya hak yang sama untuk berbahagia, untuk mengejar kebahagiaan, untuk berpendidikan, untuk punya sandang, pangan, dan papan, sehingga tidak ada manipulasi. Jadi, upayakanlah itu, kerahiman dan keadilan, kebaikan dan keadilan, pengampunan dan keadilan. Jadi jangan galak-galak juga, tapi kebaikan kita diwujudkan dengan cara yang bijaksana agar orang itu bertumbuh dalam didikan Tuhan. Itu jawaban saya. Oke, keren sih ya. Jadi mesti balance ya, brother ya. Yoi. Iya. Ada lagi yang mau bertanya atau mau sharing-sharing juga? Semakin menarik obrolan kita pada malam atau hari ini. Kenapa malam saya sebutnya? Aku mau sharing nih, Kak. Ya. Aku mau sharing nih. Paula. Oh iya. Frater, izin mau sharing nih, Frater. Silakan Paula. Nih, di situasi... Waduh. Di situasi pandemi gini, Frat, kan dari bulan apa ya? Kita di rumah aja itu udah dari bulan Maret ya, kalau nggak salah. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, bahkan sekarang udah September, hampir setengah tahun sendiri ya, kita tuh di rumah aja gitu. Kebetulan sekarang aku kan tinggal di Bekasi. Sekitar tetanggaku ini juga nggak semuanya itu adalah dari keluarga yang yang berada gitu loh, Frat. Jadi ada yang mereka itu rata-rata, ada yang pekerjaannya penghasilannya pokoknya yang nggak rutin gitu loh, Frat, yang harian kayak gitu. Nah, ketika biasa nih, Frat, namanya ibu-ibu, mama, tetangga, kita suka ngobrol dong. Waktu itu pas mereka lagi ngobrol, kebetulan ada aku, Frat. Mereka sharing gitu kan. Aduh, corona gini, penghasilan menurun gitu kan. Mereka kan rata-rata suaminya kerja sebagai supir angkot, suaminya ada yang jadi kuli bangunan, bahkan ada yang tetangga yang kerjaannya itu sebagai asisten rumah tangga, Frat. Suatu ketika mereka cerita, karena corona ini, penghasilan nggak ada. Waktu itu pas kita PSBB segala macem, otomatis sebagai supir, dia nggak kerja, Frat, dia cuma di rumah aja. Penghasilan nggak ada, gitu kan. Mereka harus ngebiayain anak-anaknya yang masih kecil, ada yang masih TK, ada yang masih SD, kayak gitu kan. Nah, menarik nih sama obrolan yang kita lagi diskusi ini nih, tentang Bapak kami yang maha adil gitu kan. Mereka tuh sering cerita gitu, ini tuh nggak adil gitu, Mbak. Kasarannya gitu, ini tuh nggak adil. Yang kaya semakin kaya, sedangkan kita yang miskin semakin miskin gitu. Kenapa yang kaya bertambah aja duitnya terus, ngalir aja terus gitu, Frat, tambah, sedangkan kita yang di bawah rata-rata, boro-boro dapat duit gitu ya, Frat ya. Dapat penghasilan itu per hari aja nggak ada, bahkan ada yang sampai di PHK kayak gitu. Aku cuman bisa dengerin aja karena aku juga nggak mau nimbrungin obrolan orang tua gitu kan. Terus suatu ketika ngerenung di kamar gitu, mereka bilang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin.
aku nggak bisa nelaah gitu aja gitu loh, nggak bisa langsung telan kayak gitu. Terus mikir, emang bener ya yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, apa itu adil? Nggak adil dong gitu kan. Tapi banyak juga yang cerita mereka yang notabene adalah keluarga yang berada pun nggak seperti yang mereka omongin, yang kaya semakin kaya gitu, Frat. Nggak semakin uangnya semakin bertambah gitu, enggak. Ternyata kita tuh saling lihat-lihatan gitu loh, Frat. Ternyata misalkan saya mandang Kakia nih, Kakia hidupnya enak banget sih, kerja, masuk terus tiap hari sama Romo, gaji ngalir terus gitu kan, mungkin ada bonus, corona kayak gini cuy, masuk gitu kan. Tapi kita nggak tahu dong, dalam hati Kakia, yalah corona, gue harus mempertaruhkan nyawa gue, kalau tiba-tiba gue ketularan tuh gimana, ntar gue meninggal, gue harus ngidupin orang tua gue, adik gue, segala macam gitu kan, Frat. Sampai awalnya tuh sempat mikir, bener juga ya, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, nggak ada penghasilan gitu. Tapi karena aku nelaah terus, aku coba merenung, ternyata tuh ada hikmahnya sih di balik itu semua, Frat, ya. Kita juga, kita ambil positifnya, apa kita dirumahkan aja, kenapa kita nggak dapat penghasilan yang dulunya kita sibuk banget, kayak nyentil diri sendiri sih, Frat, sebenarnya. Kayak dulu kan hampir jarang pulang ke rumah, apa-apa sibuk mulu. Terus akhirnya mikir, karena corona ini, mungkin Tuhan itu pengen banget aku untuk rehat sejenak gitu lah, pengen rehat sejenak untuk Tuhan tuh pengen aku punya waktu luang untuk Tuhan, kayak gitu, Frat. Kayak gitu sih sebenarnya sharingnya, nggak jauh-jauh banget dari keadilan kayak gitu. Oke, gimana tuh Farad? Langsung Iya, ditanggapi. eksistensial ya. Gak mudah ya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Frater pernah menyimak wawancara menarik antara wartawan dengan Santa Teresa dari Kalkuta, ya, Ibu Teresa. Sang wartawan itu bertanya kepada Ibu Teresa begini, buat apa kamu melayani orang kecil begitu? Toh orang miskin itu akan tetap ada sampai kapanpun. Lalu Mother Teresa jawabnya apa coba? Ibu Teresa menjawab begini, kita itu dipanggil bukan untuk sukses. Kita dipanggil untuk setia. Udah, gitu doang jawabannya. Ya. Ketika saya ke Papua, itu dalam diskusi di antara tim pastoral, menyadari bahwa karya pemberdayaan itu butuh puluhan tahun. Nggak gampang. Jangka panjang. Tapi kita berpengharapan. Ya. Orang Kristiani punya cara pandang pengharapan. Pengharapan kita lebih kuat daripada optimisme karena pengharapan kita didasarkan pada Tuhan yang tidak akan gagal, yang maha adil dan punya ukuran yang tak terselami. Maksud saya apa? Kemiskinan itu ternyata bukan hanya kemiskinan ini loh, kemiskinan materi. Karena orang-orang berada itu juga bisa miskin batinnya. Ya. Saya pernah tanya kepada anak-anak SMA yang berasal dari keluarga yang mampu, pasti mampu. Lalu saya tanya, di mana kamu anak-anak merasakan damai? Semua diam, nggak ada yang jawab. Dingin gitu ya, nggak ada jawaban. Loh, kok kayak kagak pernah ngerasa damai gitu loh. Lalu saya pancing dikit. Di rumah damai nggak? Jawabnya apa? Enggak, frater, sama sekali nggak damai. Itu mereka orang kaya loh. Artinya apa? Ada kemiskinan batin juga. Dan ada juga kemiskinan moral dan seterusnya. Bahkan ketika, dari pengalaman Frater nih ya, ketika Frater hidup di pedalaman, mereka orang-orang sederhana, tapi bahagia. Ya, mereka berkecukupan. Kita bisa melihat mereka seperti tidak punya sandang pangan papan, tapi mereka hidup dari ngambil makanan di hutan juga bisa. Ambil pisang
dari pohon juga bisa, ubi di kebun bisa. Ya. Jadi itu loh. Dan kita percaya pada Allah yang punya kebijaksanaan tak terselami. Karunia pada orang-orang itu juga beda-beda, keluarga-keluarga beda-beda. Ya. Masalah orang beda-beda, sehingga kita tidak bisa asal menghakimi pergulatan orang, masa lalunya, dan sebagainya. Tiap keluarga punya tantangannya sendiri-sendiri, ada kemiskinan materi, ada kemiskinan moral, ada kemiskinan batin, macam-macam itu. Sehingga kita percaya pada tiap orang punya prosesnya masing-masing, dan dalam upaya untuk berbuat kasih, untuk melayani sesama yang kekurangan, panggilan kita bukan sukses, setia dan berpengharapan. Itu sih jawaban Frater. Kasih tanggapan kali ya, bukan jawaban sih, sorry, tanggapan. Berarti Gitu. keadilan tiap orang itu berbeda tentu ya, Frat ya. Nggak bisa dibilang Tuhan tuh nggak adil atau dia tuh lebih segalanya gitu, nggak bisa ya, Frat. Karena keadilan orang itu tentunya pasti beda-beda. Benar nggak, Frat? Yoi. Percayalah pada penyelenggaraan ilahi. Bekerja samalah dengan rahmat Tuhan. Gitu. Oke, siap. Keren banget, Frat. Oke, selanjutnya ada yang mau sharing lagi ya? Halo Paula, ada yang mau sharing lagi? Oh, Yohan nih, Yohan. Mau sharing lagi dia. Aku mau sharing lagi sih. Silakan. Yang jawab Kia aja ntar. Oke, terima kasih kesempatan. Ya, mari. Kalau dari aku sendiri sebenarnya mau sharing pengalaman pas lagi di kuliah sih, Frat. Jadi ini ada berkaitan juga dengan doa Bapak kami. Jadi sebenarnya sama juga sih, maksudnya dulu itu selama kuliah aku sendiri tuh selalu kayak mikir gitu, kok teman-temanku banyak ya yang pinter, kayak maksudnya dalam akademis gitu khususnya. Tapi mereka tuh sebenarnya punya latar belakang yang kayak mungkin yang namanya berdoa aja tuh jarang, terus belajar jarang. Tapi kok mereka bisa ya, maksudnya kayak mungkin bisa dianggap lebih pinter, bisa unggul dalam segala hal kayak gitu. Dan bahkan ada sampai saatnya di titik dimana aku tuh kayak capek banget gitu ya namanya berdoa, kayak gila ya nih orang bisa pinter banget tapi berdoa aja jarang. Maksudnya mempertanyakan keberadaan Tuhan kayak gitu-gitu. Sedangkan aku yang selama ini maksudnya ya oke lah berdoa gitu intinya, yang maksudnya jalannya selama ini mencoba untuk lurus-lurus aja gitu. Kenapa sih kok punya nasib yang berbeda sama teman-temanku mungkin yang lebih pintar gitu. Nah terus akhirnya setelah saat itu aku pernah kayak mungkin ini kayak merasa ditampar kali ya rasanya gitu. Maksudnya kayak ada dalam satu kondisi, aku kalau di fakultas aku sendiri itu kan kebanyakan tugas kelompok. Nah, ada di satu kondisi di mana saat aku presentasi, tiba-tiba salah satu temanku yang biasanya jago presentasi, jago apa-apa tuh, pokoknya jago untuk presentasi segala macam, menjawab pertanyaan itu, dia ahli banget deh, dan nggak masuk. Otomatis harus gantinya aku yang harus presentasi. Nah, di situ kan aku dengan persiapan yang minim, segala macam yang minim tuh aku merasa khawatir, merasa cemas. Di situ aku mencoba untuk aduh doa apa ya, bener-bener udah nggak bisa mikir apa-apa, sampai akhirnya aku mengulang doa Bapak kami berulang-ulang kali gitu. Bapak kami, terus sampai pada saatnya aku dipanggil untuk maju presentasi. Dan ternyata efek dari doa Bapak kami yang sesimpel itu baru aku sadarin ketika aku selesai presentasi gitu. Yang tadinya aku mungkin punya pemikiran kayak, waduh gila gue nggak bisa jawab ini nih, dosen nanya apa, gue mau jawab apa gitu maksudnya. Ternyata setelah aku selesai presentasi dan aku bisa menjawab semua pertanyaan dosen, dan ternyata di akhirnya aku mendapat apresiasi yang cukup baik, di situ aku baru sadar gitu.
Dan itu tuh nggak cuma terjadi sekali gitu. Dan kebetulan beberapa kali aku mencoba itu lagi. Maksudnya kan ketika pertama kali berhasil tuh aku mikir kayak, ini cuma kebetulan kali. Terus yang kedua kalinya aku nyoba lagi untuk selalu mendoakan Bapak kami, Bapak kami, Bapak kami. Dan ternyata itu berefek lagi gitu. Bahkan sampai sekarang pun aku selalu seperti itu. Ketika aku merasa cemas, ketika apapun aku merasa khawatir, aku mencoba untuk berdoa Bapak kami gitu. Walaupun orang kan mikirnya kayak, Bapak kami itu doa yang sesimpel itu. Maksudnya simpel itu karena orang Katolik itu udah pasti tahu doa Bapak kami gitu lah ya. Dan itu jadinya tuh ketika sekarang tuh aku baru sadar gitu loh, Frat, kekuatan dari sebuah doa Bapa kami itu, walaupun kita menganggap doa itu adalah doa yang simpel, tapi ternyata ya efeknya itu nggak sesimpel itu. Bener yang tadi Frater bilang, proses tiap orang itu emang beda-beda. Nggak ada sesuatu tuh yang kebetulan. Mungkin aja saat itu aku bisa bilang, ini kebetulan kali dosennya lagi baik segala macam. Tapi ternyata di balik itu ada loh kekuatan doa Bapak kami ini yang ternyata juga berefek gitu untuk kepercayaan diri aku, untuk menurunkan tingkat kecemasan aku waktu itu. Kayak gitu sih kalau dari aku sendiri. Terima kasih. Sama-sama. Iya. Sekarang nih ya, pada zaman sekarang ini, anak-anak milenial itu punya tipe, punya tipe yang sama, tipologi yang sama pada perangai anak-anak milenial. Dalam satu buku yang saya baca ya, Pastoral Digital in this age gitu ya. Sifat itu apa? Compare and contrast ya. Karena kita sering melihat media sosial, kita sering melihat foto, kita sering melihat hal-hal indah yang ditampilkan dalam media sosial, kebahagiaan dalam tanda kutip yang ada di media sosial, lalu melihat kesuksesan orang lain, compare and contrast. Di satu sisi, milenial itu percaya diri. Di sisi lain, milenial itu gampang iri. Gampang minder gitu ya. Kalau tadi saya sampaikan tentang cara Yesus melipat gandakan roti, Yesus memulai dengan apa yang kamu punya. Kalau kamu sadar apa yang kamu punya, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kamu, kamu akan merasakan suatu kepercayaan diri yang sangat kuat, yang tak tergoyangkan. Kalau di seminari itu seringkali diingatkan bahwa kecerdasan orang itu macam-macam. Ada kecerdasan linguistik, ada kecerdasan logika matematika, ada kinestetik, ada spasial, yaitu ada musikal, ada eksistensial, ada natural, ada intrapersonal dengan orang lain, ada interpersonal, kemampuan berdoa. Jadi cerdas dalam bidang akademik, belum tentu cerdas juga dalam hubungan dengan sesama, belum tentu cerdas juga dalam bermusik dan sebagainya. Tapi Bapak kita, ya, kalau dalam Injil itu kan dikatakan Bapak kita akan memberikan pada kita, ya, apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan lebih daripada kita kenali gitu loh, lebih daripada yang kita kenali. Kalau saya sih yakin kalau Tuhan tuh lebih kenal saya bahkan daripada saya kenal diri saya sendiri, yang seringkali terwujud dalam pengalaman-pengalaman. Belajar dari sesama, ya, belajar dari sesama bukan berarti membuat kita jadi iri terhadap sesama. Kita bisa belajar dari sesama dan mengembangkan diri sepenuh-penuhnya dengan kebijaksanaan. Pengenalan diri, kekuatanku apa yang bisa dioptimalkan, maju terus. Tapi ada kerendahan hati, ya, kerendahan hati di hadapan bakat orang lain, kerendahan hati di hadapan kemampuan orang lain, sehingga kita bisa saling mengisi, berkolaborasi dan bersinergi. Saya yakin Bapak kita itu mengaruniakan rahmat yang
berlimpah kepada setiap anak-anaknya, ya, seturut dengan kebijaksanaannya yang tak terhingga. Mantap jiwa raga. Oke deh, Frater. Terima kasih banyak untuk tanggapannya. Saya rasa juga sudah bisa kita sudahi ya untuk pertemuan BKSN kita hari ini karena pembahasannya juga sudah oke dan mungkin Frater berkenan untuk kasih peneguhan kesimpulan untuk topik dan pembahasan kita hari ini, Frater. Oke. Ada 3 pokok dalam doa Bapa kami. Yang pertama, pokok pertama, kita semua adalah saudara. Karena kita menyebut Bapa kami. Kita saudara, kita satu keluarga, karena kita punya Allah yang satu, yang mengasihi kita semua. Bapa kami. Yang kedua, 3 pernyataan pertama dalam doa Bapa kami setelah ungkapan panggilan Allah sebagai Bapa kami adalah relasi dengan Tuhan. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ya. Itu poin kedua. Itu tanda ketergantungan manusia pada Allah. Ya. Kita tuh bergantung sama Allah, dan kita belajar itu kalau berdoa itu, jadilah kehendakmu. Yang terpenting jadilah kehendakmu. Jika engkau mau. Kalau tidak, ya udah. Gak usah maksa gitu loh. Tuhan punya waktunya. Tuhan punya rencananya. Mohon rahmatlah pada Tuhan, karena tanpa Tuhan itu kita tidak sanggup. Jadi di sini ada kesadaran akan keterbatasan manusia. Ini poin ketiga. Memohon pertolongan Tuhan. Sadar kalau manusia itu terbatas, sehingga susunan doa Bapa kami yang keempat kan, dari setelah jadilah kehendakmu itu, berilah kami rezeki pada hari ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jadi kita mohon pertolongan Tuhan. Mohon pertolongan Tuhan. Kita adalah saudara, kita bergantung pada Allah, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita sadar Bapa itu Maha Pengasih, ya, kasih itu diwujudkan dalam keadilan, dalam mewujudkan kebaikan bersama. Kalau lihat orang yang menderita, bantuin, gampangnya gitu. Kan intinya panggilan untuk berbuat baik. Ya. Kalau ada orang yang menderita, bantu. Dengan kesadaran bahwa aku bisa membagikan apa yang aku punya untuk sesamaku. Begitu sih yang bisa Frater bagikan terkait dengan doa Bapa kami dan keadilan. Thank you guys. Thank you Frater. Hari ini keren banget nih obrolan kita. Tepuk tangan dulu dong teman-teman. Nah, makasih banyak nih Frater udah bersedia sharing, kasih materi ke kita, dan juga teman-teman kita nih, ada Orif, ada Karel, dan juga ada Kayoan nih. Makasih banyak nih udah datang di pertemuan BKSN yang pertama. Nah, sekarang langsung kita tutup doa aja kali ya. Yuk teman-teman, doa kami, jangan lupa doa kami. Oh, oke. Kita doa Bapak kami. Nah, kita ambil sikap doa dulu. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga pertemuan BKSN pertama ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Engkau sendiri yang mendampingi kami, Engkau sendiri yang menuntun kami dalam pertemuan kali ini. Kami mohon ampun ya Bapa apabila dari kami masing-masing masih kurang terbuka ataupun kurang memahami makna tentang keadilan dan menerapkannya pada kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mohon agar dari pertemuan hari ini kami semakin dapat memaknai makna keadilan itu dan dapat menerapkan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami pula ya Bapa yang terlibat, yang mendengarkan pertemuan BKSN pertama ini, sehingga kami dapat sungguh-sungguh membawa kesegaran dan pembaharuan bagi
kami ya Bapak, semoga pertemuan ini dapat menjadi berkat bagi kami dan bagi sesama kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sekarang marilah kita mendapat berkat dari Romo. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita bawa dalam doa, niatan baik kita setelah pertemuan BKSN ini, selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Romo Yogo atas berkatnya. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Frater Salto yang sudah berkenan menyediakan waktunya hari ini. Nah,